Ada kabar terbaru yang mengejutkan bagi pengguna nasabah pinjaman online, khususnya bagi orang-orang yang saat ini gagal bayar di pinjaman online di tahun 2025 ini. Siap-siap kalau Anda gagal bayar, itu aset-asetnya bakalan kena sita. Ini ada aturan terbaru dari OJK untuk pinjaman online dan teman-teman harus tahu isinya apa saja. Ini sangat mengenaskan banget, sangat mengejutkan banget. Makanya di sini gua kasih informasinya agar teman-teman saat aturan ini sudah final, teman-teman tidak takut lagi dan tidak bingung lagi karena teman-teman sudah menonton video ini sepenuhnya. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini mungkin video yang berdurasi cukup panjang karena di sini akan gua kasih tahu aturan terbaru dari OJK bahwa nasabah dari pinjaman online itu wajib untuk menggunakan anggunannya. Ini ada aturan terbaru dari OJK khusus fintech lending. Isi aturannya apa aja tuh Bang? Teman-teman tolong dengarkan, tolong perhatikan. Mungkin video ini akan gua bacakan beberapa informasi yang memang teman-teman wajib ketahui. Isi peraturan dari OJK-nya adalah teman-teman bisa lihat di bagian kiri ataupun sebelah kanan. Di sini kita ambil sumber informasinya melalui media online yaitu dari kontan.co.id. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) perubahan tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LVBPTI atau fintech peer-to-peer lending atau pinjol. Dalam rencana SEOJK tersebut tertuang aturan penyelenggara fintech lending harus memastikan adanya anggunan dan anggunan tambahan atau jaminan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti untuk menggunakan aplikasi pinjol itu ada anggunannya atau teman-teman berikan jaminan ke perusahaan jasa keuangan tersebut. Untuk penyaluran pembiayaan di atas 2 miliar dijelaskan adanya ketentuan terkait anggunan dan anggunan tambahan. Itu berlaku paling lambat 1 tahun sejak SEOJK ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua seperti ini bro. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFVI tak memungkiri memang jaminan menjadi suatu hal yang diperlukan di industri fintech lending. Adanya anggunan juga diperlukan mengingat batas atas pembiayaan fintech lending yang baru saja meningkatkan dari 2 miliar ke 2 miliar. Ini agak bingung bro, dari 2 miliar ke 2 miliar. Agak bingung juga nih informasi ini bro. Dia menerangkan aturan itu juga bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan lender terjamin dengan adanya anggunan apabila terjadi suatu resiko gagal bayar. Apa sih itu lender? Lender adalah pihak yang memberikan pinjaman uang kepada peminjam. Lender dapat berupa individu atau badan hukum, baik lokal maupun asing. Jadi teman-teman kalau menemukan kalimat-kalimat lender, nah lender itu adalah pihak yang memberikan pinjaman uang kepada peminjam. Oke. Yang selanjutnya teman-teman bisa simak seperti ini. Sebenarnya jaminan itu diperlukan. Bentuknya itu ada yang fisik dan tidak fisik. Jadi jaminan di pinjol itu bisa juga berupa fisik atau non-fisik. Anggunan untuk pembiayaan besar sebetulnya bisa saja diperlukan apabila borrower yang disalurkan pembiayaan tersebut sudah terbukti memiliki usaha yang sustainable
sustain atau berkelanjutan. Jika ada peminjam di atas 2 miliar tetapi sudah puluhan tahun eksis, tentu memakai anggunan bisa merepotkan. Peminjam sudah puluhan tahun eksis saja itu lebih dari jaminan sebenarnya. Kusyariansa mengatakan kalau di platform konsumtif tak ada aturan anggunan atau jaminan. Dia berpendapat jaminan yang dimaksud dari pembiayaan konsumtif adalah kualitas masing-masing fintech lending sektor konsumtif dalam melakukan analisis profiling dan scoring atas calon drawer. Jadi bagi teman-teman, informasi ini teman-teman jangan takut. Jangan takut dengan aturan-aturan terbaru ini. Kenapa? Aturan-aturan terbaru ini khusus bagi peminjam di atas 2 miliar. Jadi bagi peminjam yang ingin melakukan pinjaman di perusahaan fintech lending atau pinjaman online atau pindar di atas 2 miliar, maka dia wajib untuk memakai anggunan atau jaminan, bro. Lalu bagaimana nasabah-nasabah Galbay pinjol yang 500 juta, yang 100 juta? Apakah dengan aturan ini nasabah itu akan dikasih anggunan atau jaminan? Jawabannya adalah tidak, bro. Karena di atas 2 miliar bagi peminjam itu harus ada anggunan, harus ada jaminan. Jaminan itu ada yang berupa fisik atau non fisik. Kalau yang fisik tentu teman-teman sudah tahu ya, yaitu mungkin berupa SK ataupun surat tanah ataupun sertifikat dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan pinjol terbaru ini teman-teman jangan ditakutin dan jangan khawatir, bro. Tetap aturan ini sangat diperketat sekali bagi peminjam yang cukup besar untuk nominalnya, yaitu di atas 2 miliar. Jadi sudah jelas sekali apabila teman-teman gagal bayar di pinjaman online atau di perusahaan jasa keuangan seperti fintech lending ataupun pindar, Anda gagal bayar puluhan juta, teman-teman tidak akan bisa disita asetnya dan tidak akan bisa dipidanakan dan tidak akan bisa dipenjarakan, dan teman-teman juga tidak akan mungkin dibawa ke pengadilan dengan kasus perdata. Jadi bagi teman-teman, ini kesempatan emas banget bagi teman-teman yang saat ini bingung untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Karena apa? Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, sangat nikmat sekali kalau teman-teman sudah melaksanakan Galbay pinjolnya. Kenapa harus digalbay? Karena kalau Anda tidak galbay, Anda nggak punya uang sama sekali, tapi Anda memaksakan melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online legal, justru teman-teman makin belangsak. Jadi solusinya adalah teman-teman stop pembayaran, tunda pembayaran, dan gagal bayarkan. Jadi seperti itu, bro. Tapi kalau teman-teman niat mau bayar, niat untuk melunasi utang pinjaman online kalian, walaupun durasi tunggakan kalian cukup lama, teman-teman mau bayar nih, teman-teman bayarnya itu hanya bayar pokoknya aja. Usahakan bayar pokoknya aja, jangan sama bunga-bunganya ataupun dendanya. Karena apa? Ini sangat memberatkan bagi pengguna ataupun nasabah-nasabah dari pinjaman online yang mungkin saat ini sudah menunggak cukup lama. Jadi teman-teman jangan takut dengan informasi yang gue bagikan ini. Untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa aja cek di dalam portal berita di kontan.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.